Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you this morning? Oke, mudah-mudahan seluruh anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Baik anak-anak ustazah, siapa yang sudah mengerjakan amalan yauminya pada pagi hari ini? Siapa yang sudah tilawah, sholat duha, murojaah, dan siapa yang sudah membantu orang tuanya pada pagi hari ini? Baik anak-anak ustazah, kita masuk pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Anak-anak ustazah, pembelajaran kita pada pagi cara hari membuat ini peta adalah pikiran. Yang pertama 6, yaitu tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, setelah itu barulah antum dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Dan latihannya jangan lupa anak-anak ustazah silakan simak teks berikut tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia dan lingkungan alam saling berkaitan. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam terlihat dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Interaksi manusia dengan alam tidak semua berdampak baik bagi lingkungan. Banyak perilaku manusia yang justru merusak lingkungan. Misalnya, membuang sampah di sungai dan laut akan menyebabkan makhluk hidup di dalamnya terganggu. Perilaku merusak lingkungan juga dapat membahayakan diri manusia. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan akan menyebabkan bencana. Bencana tersebut dapat merusak lingkungan alam dan merugikan manusia. Contoh bencana akibat interaksi manusia dengan alam adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana banjir disebabkan oleh tersumbatnya saluran air karena sampah yang dibuang sembarangan. Tanah longsor bisa disebabkan oleh ulah manusia yang sering menebang pohon. Kecerobohan manusia juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Itulah beberapa pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Sekarang contoh peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Silakan anak-anak ustazah lihat peta pikiran yang ada dalam video pembelajaran ini. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Karena paragraf kita ada 3, maka peta pikirannya juga ada 3. Yang pertama, gagasan pokok paragraf pertama itu tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Terdapat kata kunci yaitu yang pertama, interaksi manusia dan lingkungan alam. Yang kedua, saling berkaitan. Yang kedua, gagasan pokok paragraf kedua yaitu tentang dampak buruk interaksi manusia dengan alam. Kata kuncinya adalah dampak buruk. Yang kedua, interaksi manusia dan lingkungan alam. Yang ketiga, gagasan pokok paragraf ketiga tentang bencana yang terjadi akibat pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Kata kuncinya adalah yang pertama, pengaruh negatif, yang kedua, interaksi manusia dan lingkungan alam, dan yang ketiga adalah terjadi bencana. Sekarang kita masuk muatan PKN. Yaitu menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kewajiban adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan peringatan dan sanksi. Kewajiban dan hak selalu berdampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah selesai dilakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak.
Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Sekarang berikut adalah contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh. Yang pertama, kewajiban siswa adalah membuang sampah ke tempat sampah. Haknya adalah, hak yang didapatkan adalah lingkungan sekolah menjadi bersih. Yang kedua, kewajiban siswa mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Hak yang didapati adalah mendapat nilai bagus dari tugas tersebut. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Hak yang didapati adalah diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi cepat terpecahkan. Yang keempat, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Hak yang didapati, ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Yang keempat, bertanya kepada guru dengan santun. Hak yang didapati adalah mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan mentaati peraturan. Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Yang pertama, mentaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum. Ketiga, mendengar pendapat orang lain saat musyawarah. Keempat, membayar pajak dengan tepat waktu. Kelima, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Itulah kewajiban kita sebagai warga negara. Sekarang, muatan IPS, yaitu menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan. Manusia memperoleh banyak manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perhutanan, dan perindustrian merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kehidupan hidup. Namun, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Berikut adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Bentuk kegiatan interaksi yang pertama, pertanian. Pengaruh negatif yang terjadi pada bidang pertanian adalah menggunakan pupuk kimia buatan dapat merusak tanah. Usaha untuk memperbaikinya adalah menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos. Yang kedua, bidang perkebunan. Pengaruh negatifnya adalah menggunakan pestisida buatan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha yang dapat diperbaiki menggunakan pestisida alami dari tumbuhan seperti tembakau, cengkeh, serai wangi, dan bunga krisan. Yang ketiga, peternakan. Pengaruh negatifnya adalah membuang limbah peternakan ke sungai dapat menyebabkan bau tidak enak yang menyengat. Usaha untuk memperbaikinya adalah memanfaatkan limbah peternakan sebagai bahan pupuk dan energi alternatif. Yang keempat, bidang perikanan. Pengaruh negatif yang terjadi adalah membuang limbah sisa pengolahan ikan secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaikinya adalah memanfaatkan limbah sisa pengolahan ikan sebagai bahan pupuk dan makan ternak ikan. Itulah pengaruh negatif interaksi lingkungan. Lanjut, bidang perhutanan adalah pengaruh negatifnya menebang pohon-pohon hutan secara sembarangan dapat menyebabkan tanah longsor dan kebakaran hutan. Usaha untuk memperbaikinya adalah melakukan sistem tebang pilih, reboisasi, dan tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat. Yang selanjutnya adalah bidang perindustrian. Pengaruh negatifnya adalah membuang limbah padat industri secara sembarangan dapat menyebabkan banjir limbah cair dapat merusak ekosistem
air, dan limbah gas dapat menyebabkan pemanasan global. Usaha untuk memperbaikinya adalah mengolah limbah padat menjadi benda lain yang berguna, mengolah limbah cair sebelum dibuang, dan mengontrol emisi gas buangan industri. Itulah beberapa bidang-bidang kegiatan interaksi lingkungan. Sekarang dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Dampak positifnya adalah yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit adalah yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Yang ketiga, berkurangnya sumber daya air. Anak-anak ustazah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak ustazah paham dan mengerti dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan buat ringkasan materi antum dalam buku catatan antum. Dan jangan lupa buat latihan pada LKS antum. Nanti Ustazah sudahi dengan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau